Ya, jadi nama saya Timotius atau sering dipanggil Tim ya. Dan ini adalah Anna atau Anna, anak saya, anak special needs yang berumur 16 tahun. Dan cara saya mengajak ke gereja itu ya, saat di gereja saya selalu bilang ke Anna supaya tenang, supaya sabar dan coba mendengarin Romo. Dan kalau dia stres kayak sekarang ya, saya membeluk atau reassure Anna. Itu cara yang sampai sekarang itu paling efektif. Dan ya, saya juga menjanji kadang-kadang kalau dia tenang saat misa, nanti ada rewardnya, sistem reward. Itulah caranya yang saya menggunakan setiap kali di misa. Nah, untuk Anna agak susah menjadi untuk menjadi mass server yang benar-benar. Tapi dia pernah mengikuti acara offering ya, persembahan. Jadi pada saat itu dia ada teman-teman di depan yang meng-guide dia, ada teman-teman di belakang yang mendorong sedikit, dan juga dari komunitas God Little Hand di GLH itu yang ada ibu-ibu, mbak-mbak yang sangat ramah, sangat halus dan sangat kind terhadap Victoire. Dan memegang dia dan mendorong dan meng-guide dia supaya tenang dan mengikuti ritme bas misa. Jujur aja, dia tidak berpantang seperti kita yang orang dewasa ya. Sebab masa Prapaskah itu yang pantang-pantang itu adalah sesuatu yang bukan hanya ritualistik, tetapi perlu juga dimensi spiritual dan dimensi refleksi yang mungkin dia belum lagi cukup matur untuk mengerti itu. Jadi secara langsung saya bisa bilang bahwa ya, dia tidak mengikut fasting atau seperti kita yang dewasa. Anyway, untuk saya, sebagai pesan saya kepada semua orang tua yang punya anaknya special needs, kebutuhan khusus begitu, ya mungkin pertama sekali perlu iman ya, perlu iman dan yang cukup dalam dan kehidupan spiritual yang berkembang terus. Sebab terus terang itu menjaga anak yang special needs itu sangat susah, itu beban yang sangat berat sekali, dan kalau kita tidak beriman dan tidak ada support daripada itu menjadi terlalu susah. Itu pesan nomor satu. Pesan nomor dua saya juga ke orang tua yang anaknya special needs itu, kita sudah dapat perintah langsung dari Tuhan Yesus ya. Kalau kita lihat misalnya dalam Matius 25, whatever you do to the smallest, to the least of my brothers, you do to me. Maksudnya apa yang kamu lakukan kepada saudara saya yang paling kecil di dunia, Anda lakukan ke saya. Jadi itu langsung Tuhan Yesus sudah mengarahkan kita supaya berbuat baik terhadap mereka yang paling berbutuh lah ya. Jadi orang miskin, orang sakit, dan juga di rumah yang di depan mata saya adalah anak saya. Jadi ini poin yang dua yang membantu saya untuk memikul badan ya, berat yang cukup berat ini. Dan yang satu lagi bahwa ya, special needs itu artinya saya special ya. Saya terima, saya dianggap sebagai chosen one, sebagai orang spesial daripada Tuhan, dikasih ya beban seperti anak saya begini.
Mungkin ya yang pesan yang keempat itu pernah dalam satu misa yang dipimpin oleh Vic Chen kalau nggak salah telah sebut bahwa misa ini tidak perlu homili lagi sebab mereka ini anak-anak seperti Anda lihat, anak adalah living homily. Ya, jadi itu kira-kira adalah pesan saya kepada orang tua yang dalam posisi saya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prima Emma Putri, dan saya memiliki seorang putra yang bernama Joe Marvel dan berusia 16 tahun saat ini. Menjawab pertanyaan tadi, bagaimana saya mengajak putra saya ini untuk ikut beribadat di gereja yang mungkin secara periodenya itu cukup panjang. Jadi awalnya adalah anak-anak dengan berkarunia khusus ini, itu mereka terbiasa dengan pola rutinitas dan lingkungan yang konsisten. Jadi alangkah baiknya ketika kita sebagai orang tua juga rutin mengajak mereka untuk hadir mengikuti perayaan Ekaristi secara konsisten. Dengan begitu mereka akan merasa terbiasa dan tidak akan merasa canggung ataupun mereka tantrum gitu, karena mereka sudah mulai terlatih dan terbiasa. Mungkin yang kedua juga bisa kita jaga suasana hati mereka. Di hari kita akan mengikuti perayaan Ekaristi, dan kita sebagai orang tua juga perlu menjaga suasana hati kita, diri kita, karena kita yang akan mendampingi mereka. Ketika kitanya tenang, energi positif yang kita ciptakan, mereka pun akan menangkap itu, dan mereka akan lebih nyaman dan tenang ketika mengikuti perayaan Ekaristi. Iya, mengajak mereka untuk aktif berpartisipasi menjadi pelayan Tuhan atau petugas di Misa UBK. Awalnya beberapa tahun yang lalu memang secara tidak sengaja kami itu tergabung dalam satu komunitas God's Little Hand. Nah, disitulah awal dimana putra saya bisa berkarya, bisa belajar bagaimana cara melayani Tuhan, petugas misa di Ekaristi gitu, dengan mengawalinya sebagai pembawa persembahan. Lalu berikutnya perarakan, itu ikut perarakan di saat misa-misa besar, sampai akhirnya mendapat kesempatan untuk menjadi putra altar atau misdinat gitu. Dan dari situlah saya percaya ada campur tangan Tuhan di situ. Jadi ketika kita ini orang tua, tugas kita adalah memberikan support dan dukungan penuh kepada mereka, dan juga meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kita percaya Tuhan hadir di dalam diri mereka, jadi kita yakin maka anak kita pun juga pasti akan bisa melayani Tuhan. Karena usia Joe Marvel ini baru memasuki 16 tahun, jadi ini adalah tahun pertamanya untuk mulai belajar pantang. Saya tidak langsung mengharuskan dia untuk berpuasa, tapi saya mengenalkan dia untuk, mari kita coba untuk berpantang ya nak, itu di hari Jumat dulu, itu. Dan cara mengajarkannya pun juga dengan kata-kata yang sangat sederhana, kenapa kita harus pantang, dan apa yang harus kita lakukan, supaya apa, itu juga penyampaiannya secara sederhana, supaya anak ini juga mudah memahami. Pesan dan kesan yang bisa mungkin saya bagi kepada Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak berkarunia khusus. Bapak Ibu jangan merasa kecil hati bahwa kalian tidak sendiri gitu. Tuhan itu memilih kita orang tua ya karena Tuhan yakin bahwa kita itu mampu gitu. Tuhan percayakan kepada kita bahwa kita bisa mencintai mereka, mendampingi mereka, dan mendidik mereka dengan penuh cinta kasih dan rasa sayang tanpa batas.
karena Tuhan hadir di dalam diri mereka.